Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad afsahi man natika biddad wa alihi wa ashabihi ila yaumil wa'ad, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kali ini kita akan berbicara tentang keteladanan dari seorang tabi'in, seorang ulama besar yang mendirikan mazhab Maliki yang bernama Malik bin Anas. Malik bin Anas adalah seorang tabi'in. Beliau adalah pendiri mazhab tertua di dunia, yaitu mazhab Maliki. Kita mengenal ada 4 mazhab, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali, ada mazhab Hanafi, dan ada mazhab Maliki. Dan mazhab Maliki ini adalah mazhab yang tertua. Malik bin Anas adalah putra, anak dari seorang sahabat yang mulia, yang juga pembantu Nabi, yang pernah 10 tahun hidup dengan Nabi di rumah beliau sebagai pembantu, yang bernama Anas bin Malik. Jadi anaknya bernama Malik bin Anas, yang kita bahas, ayahnya bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah sahabat yang sangat banyak meriwayatkan hadis Nabi, selain daripada Abu Hurairah dan juga Aisyah dan Ibnu Umar. Karena memang ayahnya Anas bin Malik ini pembantu Nabi yang ditugasi oleh ibunya menemani Nabi, membantu pekerjaan rumah tangga Nabi. Dan karena itulah beliau banyak mengetahui tentang kehidupan Nabi hingga ibadah-ibadah Nabi. Dari beliaulah, dari ayahnya inilah Malik bin Anas belajar banyak mengetahui tentang hadis-hadis Nabi. Katalah dialah orang pertama yang menuliskan kitab hadis tertua yang disebut dengan kitab Al-Muwatta, yang menjadi rujukan semua para ulama jika bicara tentang ibadah Nabi. Malik bin Anas ini dilahirkan di kota Madinah, kota di mana Nabi membentuk dan mendidik para sahabatnya, yang kemudian menjadi mercusuar untuk penyebaran Islam ke seantero negeri ini. Malik bin Anas ini sejak kecil memang memiliki keistimewaan. Salah satu keistimewaan bahwa dia memang tidak hobi bermain seperti kebanyakan anak-anak lainnya. Dan Malik bin Anas pernah belajar ke 900 ulama di kalangan sahabat dan juga tabi'in. Dan beliau juga memiliki kawan yang baik ketika jadi ulama dengan para penguasa. Beliau hidup kurang lebih dengan 14 khalifah. 9 dari khalifah Bani Umayyah dan 5 dari khalifah Bani Abbas. Tapi tidak ada satupun khalifah yang punya masalah dengan Malik bin Anas. Ada banyak pelajaran yang bisa kita petik dari kehidupan sahabat tabi'in yang mulia ini, pendiri mazhab Maliki dan penulis kitab Al-Muwatta. Pertama, dari apa yang telah kita jelaskan tadi, memang orang baik, orang saleh, orang alim memang lahir biasanya dari genetik yang saleh, yang baik dan alim. Kenapa Imam Malik menjadi istimewa? Baik akhlaknya, maupun kecerdasannya, maupun pengetahuannya, dan dia sangat cinta dengan ilmu. Karena memang bapaknya Anas bin Malik adalah manusia yang saleh, yang cinta dengan ilmu. Karena itu dia menjadi pembantu Nabi bukan untuk mencari uang. Ayahnya menjadi pembantu Nabi untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan dari beliau. Karena itulah memang kita kalau ingin melahirkan generasi yang baik, generasi yang saleh, generasi yang cinta ilmu, maka memang pilihlah bibit yang bisa kita menghasilkan keturunan seperti itu. Itulah kenapa Allah memberikan peringatan bagi kita di surah An-Nur ayat 26. Al-khabisat lil khabisin, wal khabisun lil habisat, wat tayyibat lit tayyibin, wat tayyibun lit tayyibat. Perempuan-perempuan yang buruk hanya untuk laki-laki yang buruk. Tentu buruk ini bukan buruk fisiknya, tapi buruk akhlaknya, buruk perangainya,
buruk perilakunya. Perempuan yang buruk akan bertemu dengan laki-laki yang buruk. Laki-laki yang buruk akan bertemu dengan perempuan yang buruk. Perempuan yang baik untuk diberikan Allah kepada laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Dan itu sudah keputusan Allah, sunnatullah. Walaupun ada satu-satu kasus seperti yang terjadi pada Nabi Nuh, seorang nabi yang saleh mendapat istri yang tidak baik, seperti Nabi Lut, yang juga seorang nabi yang saleh tapi mendapatkan istri yang durhaka, yang tidak beriman dan kafir kepada Allah. Itu juga Asyah, istri Fir'aun, seorang wanita yang baik dan salihah, tapi mendapatkan suami Fir'aun, manusia yang bengis dan kejam. Tapi itu adalah kasus dan tidak berlaku umum. Berkaca dari kejadian yang berlaku umum, dari peristiwa yang berlaku pada umumnya kehidupan manusia ini, bahwa laki-laki yang baik hanya akan diberikan untuk perempuan yang baik, dan laki-laki yang buruk, perempuan yang buruk akan bertemu dengan pasangannya yang buruk pula. Seseorang yang biasa dan rajin ke klub malam, diskotik, akan menemukan jodohnya di klub malam itu. Tidak mungkin rasanya orang yang setiap hari ke diskotik, setiap malam ke klub malam bertemu jodohnya di masjid. Tidak mungkin. Orang yang biasa ke masjid akan bertemu jodohnya juga di masjid, sama-sama pengajian. Begitulah sunnatullah. Dan Malik bin Anas salah satu bukti bahwa dari ayah yang baik, dari ayah yang saleh, dari ayah yang pecinta ilmu, maka lahirlah anak yang saleh, yang baik dan pecinta ilmu. Yang kedua, Malik bin Anas dia belajar ke lebih 900 ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in. Ini menunjukkan bahwa Malik bin Anas ini adalah seorang yang haus dan cinta dengan pengetahuan, sehingga dia tidak pernah merasa cukup untuk berguru. Walaupun gurunya sudah 900 orang kurang lebih, dia terus belajar dan belajar. Tidak mungkin seseorang menjadi hebat, menjadi besar, menjadi alim, intelektualnya, wawasannya luas, kalau dia sudah merasa cukup dengan apa yang dia punya. Sifat merasa cukup ini tidak boleh dengan ilmu. Seseorang harus selalu merasa berkekurangan, sehingga dengan rasa itulah dia ingin belajar kemanapun dan dimanapun. Malik bin Anas adalah sosok ulama yang cinta dengan ilmu, karena itu dia menunjukkan kecintaannya itu dengan banyak belajar, bahkan banyak mencari guru. Karena itu jangan membatasi diri pada belajar pada orang tertentu saja. Jangan kita membatasi diri hanya untuk belajar ilmu tertentu saja. Ilmu ini begitu banyak, begitu luas. Dan mungkin bagi seseorang dia tahu ini, tapi mungkin dia tidak tahu bagian yang lain, yang pengetahuan itu ada pada orang lain. Maka belajarlah kepada siapapun sebanyak-banyaknya. Jangan membatasi guru dan tempat belajar. Yang ketiga, Malik bin Anas sejak kecil dia tidak hobi bermain. Karena memang manusia yang cerdas, manusia yang jenius, salah satunya jauh dari bermain dan bersenang-senang sejak masa kanak-kanaknya. Itulah ketika Nabi Yusuf hendak dibawa oleh saudara-saudaranya, meminta izin kepada ayahnya, maka alasan yang diajukan oleh saudara Yusuf kepada ayahnya adalah arsilhu ma'ana gadan yal'ab wa yarta. Wahai ayah, izinkan Yusuf ikut bersama kami besok, supaya dia bisa makan dengan lahap dan bermain bersama kami. Karena Yusuf memang sejak kecil tidak hobi bermain dan tidak hobi makan. Karena biasanya anak yang hobi bermain dan hobi makan itu kecerdasannya tidak seperti anak yang tidak hobi main dan tidak hobi makan. Biasanya anak-anak yang tidak hobi bermain, tidak tertarik dengan permainan-permainan, yang tidak ribut dengan persoalan makanan dan makanan, maka biasanya anak itu memiliki kejeniusan yang luar biasa. Makanya jangan anak-anak kita diajak terlalu banyak untuk bermain. Sekarang ada yang aneh, ternyata kehidupan kita yang sudah mulai sangat hedonis ini. Anak ini seakan-akan diprogramkan setiap minggu harus ke mall, setiap minggu harus bermain di games. Dan inilah yang membuat anak-anak kita kemudian kehilangan kecerdasannya. Karena hari-harinya, waktunya yang paling berharga, saat dia berada di puncak kejeniusan itu,
ternyata kita habiskan untuk hanya hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Walaupun bagi anak-anak bermain itu adalah sebuah kebutuhan, tetapi jangan bermain itu menjadi program kita, sehingga anak-anak kita tidak punya tujuan yang jelas dalam hidupnya. Yang berikutnya, Malik bin Anas ini seorang ulama yang memang tidak membenci kekuasaan. Dia bahkan berteman baik dengan khalifah, tetapi berteman baiknya itu dalam rangka memberi nasihat kepada mereka. Imam Malik adalah manusia yang tegas dalam soal kemungkaran. Dan Imam Malik, salah satu keistimewaannya, ketika ada orang meminta fatwa kepadanya, maka dia langsung menjawabnya sesuai pengetahuan yang dia punya. Tetapi bila seseorang ingin bertanya tentang hadis Nabi, maka Imam Malik berwuduk dulu, mengganti pakaiannya dulu, memakai wangi-wangian, dan baru kembali menemui orang tadi untuk membacakan hadis yang pernah disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Imam Malik punya kebiasaan begitu? Setiap hendak membacakan hadis, kalau ada orang bertanya, maka dia berwuduk, dia mandi, dia ganti baju, dia pakai parfum. Karena dia begitu menghargai ucapan Rasulullah. Dia akan menyampaikan sesuatu yang berasal dari Rasul. Karena itu dia ingin menyampaikannya dalam tampilan yang terbaik. Karena memang perintah Al-Quran, ketika kamu hendak memberi peringatan kepada manusia, wasiyabaka fatahhir, maka pakaianmu bersihkan, penampilanmu perbaiki. Ya, ketika Nabi diperintahkan Allah kum fa'anzir, ya, kum fa'anzir, berdirilah dan berilah peringatan manusia, maka perintah selanjutnya wasiyabaka fatahhir, maka pakaianmu sucikanlah. Karena memang begitulah kita ketika hendak menyampaikan sesuatu, maka perhatikan penampilan kita. Karena biasanya seseorang dilihat pertama kali dari apa yang dipakainya, dari penampilan fisiknya, sebelum orang menilai pembicaraan kita. Dan ini sunnah yang baik, terutama para da'i, para mubaligh, para ustadz, agar memperhatikan tampilannya dengan sebaik-baiknya ketika hendak menyampaikan sesuatu, terutama yang terkait dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Malik bin Anas meninggal dalam usia kurang lebih 86 tahun. Dan kepadanya berguru banyak para ulama, termasuk Imam Asy-Syafi'i yang juga menjadi muridnya. Dan Malik bin Anas diceritakan memiliki ketajaman batin yang sangat tajam. Dialah yang memprediksi Imam Asy-Syafi'i ketika bertemu dengan Imam Asy-Syafi'i pertama kali, bahwa bertakwalah engkau kepada Allah, karena engkau akan menjadi orang besar. Dan ternyata muridnya ini, Imam Asy-Syafi'i, memang melebihi kebesaran sang guru, karena ini sudah diprediksi oleh Imam Malik. Seorang guru tidak iri, tidak dengki, bahkan sangat bahagia bila muridnya memiliki kehebatan melebihi dirinya. Karena seorang guru yang sukses adalah bila muridnya melebihi dirinya. Jangan pernah kita merasa akan tersaingi oleh murid kita sendiri. Dan Malik bin Anas membuktikan betapa dia bahagia, betapa dia senang memiliki murid yang cerdas seperti Imam Asy-Syafi'i. Dan bahkan di banyak pendapat, Imam Asy-Syafi'i pun berbeda dengan pendapat gurunya, ya, Imam Malik. Tetapi Imam Malik tidak pernah mempersoalkan beda pendapat dengan muridnya. Karena memang fikih itu sesuatu yang luas. Fikih itu adalah ijtihad, pemahaman. Dalilnya boleh sama, tapi istinbatnya boleh berbeda. Dan semuanya mendapat pahala. Kata Nabi, jika kamu berijtihad mencari sebuah kebenaran, lalu ijtihadmu benar, maka engkau mendapat 2 pahala. Dan bila kamu berijtihad dengan satu ijtihad, tapi ijtihadmu ternyata salah, maka tetap kamu mendapat 1 pahala. Maka Imam Malik sering berbeda dengan muridnya, dan itu sebuah bukti betapa Islam ini begitu hebatnya. Tidak mesti kita harus sama dengan sang guru. Jangan Anda mengekor dengan pendapat sang guru. Anda boleh menyanggah,
boleh berbeda dengan pendapat sang guru selama itu punya argumentasi yang kuat. Dan sang guru yang baik pun akan senang bila melihat muridnya berbeda dengan dirinya selama muridnya mampu menyampaikan argumentasi yang benar pula. Begitulah tradisi ilmu yang ditinggalkan dalam Islam, dan itu dicontohkan oleh Imam Malik bersama murid-muridnya, bahwa kebenaran bukan milik seorang guru, kebenaran milik semua yang mencari kebenaran selama niatnya tulus karena Allah. Dan semua hasil pencarian itu akan diganjar oleh Allah dengan pahala, benar atau salah, selama niatnya karena Allah. Begitulah keteladanan yang kita bisa pelajari dari Imam Malik, yang karya beliau akan abadi sampai hari kiamat, yang selalu dibaca, yang itu pahala yang tanpa batas. Karena itu Anda para mahasiswa, menulislah, karena kita akan abadi dengan tulisan kita. Jika harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, maka manusia mati meninggalkan jejak. Dan jejak itu adalah nama, dan nama itu adalah apa yang kita tulis dan kita tinggalkan di muka bumi ini. Boleh jadi jiwa jasad kita sudah habis dimakan tanah, tapi fikiran kita tetap berkeliaran di muka bumi ini. Ada orang yang jasadnya masih di muka bumi, tapi fikirannya sudah ada di bawah tanah. Maka jadilah manusia yang hebat, manusia yang meninggalkan nama, catatan sejarah yang panjang dengan tulisan. Dan itulah yang dilakukan oleh Imam Malik. Dia meninggalkan karya, dan karya itu karya yang sangat monumental, yang dijadikan rujukan oleh para ulama sampai hari ini dan hingga hari kiamat kelak. Mudah-mudahan penjelasan kita tentang Imam Malik bisa menjadi motivasi bagi kita, terutama para penuntut ilmu, agar kita tidak pernah merasa cukup dengan ilmu yang kita punya, seperti yang dilakukan oleh Imam Malik, yang gurunya tercatat lebih 900 orang selama dia belajar. Kita tidak pernah membatasi diri kita hanya sampai S1, S2, S3, karena perintah Nabi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajarlah dari kamu di ayun sampai ke liang lahat, karena semakin banyak kita belajar, semakin banyak hal yang tidak kita ketahui. Semakin pandai, semakin banyak ilmu yang kita tahu, maka semakin terasa betapa bodohnya kita dan betapa banyaknya pengetahuan yang belum kita ketahui. Orang yang tidak banyak tahu akan suara keras, akan merasa banyak tahu, dan itu yang disebut seperti apa pepatah kita, tong kosong nyaring bunyinya seperti katak di dalam tempurung. Maka pengetahuan ini penting. Dengan pengetahuan yang banyak itulah maka kita akan mendapatkan posisi yang tinggi, baik di dunia maupun di akhirat, baik di hadapan Allah maupun di hadapan makhluknya. Demikian, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.